Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat luar biasa buat Anda semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan mengadakan private coaching, salah satu acara yang saya sampaikan, yang saya gunakan untuk membantu teman-teman pelaku bisnis network marketing, pelaku bisnis agen dan reseller bisa tumbuh menjadi pengusaha yang besar, ya. Dan hari ini materi yang akan kita sampaikan adalah materi yang sangat luar biasa, yaitu adalah 11 tips menjawab pertanyaan. Nah, kira-kira buat teman-teman yang hari ini hadir, apakah ada kendala dalam menjawab customer? Kalau ada, silakan tulis di kolom komentar apa permasalahan Anda, dan silakan Anda info tentang masalah-masalah yang Anda hadapi. Ya. Jadi materi hari ini sangat krusial ya teman-teman, 11 tips cara menjawab customer. Jadi buat teman-teman, bantu tap-tap layarnya, bantu tag 10 teman Anda, bantu tag 10 grup Anda, bagikan, dan kita belajar bareng malam hari ini. Oke? Oke, silakan perkenalkan dulu yang hadir siapa saja. Silakan absen ya, silakan absen. Ya, silakan absen. Buat teman-teman yang bisa open kamera, ayo open kamera. Ada Pak Lademi. Apa kabarnya Pak Lademi? Alhamdulillah sehat Pak Bos. Ya, posisi di mana Pak? Di Makassar Pak Bos. Oh, di Makassar. Ya. Gimana Pak? Ada kendala apa di bisnisnya? Kalau untuk sekarang kendalanya mungkin belum ada kendala, cuman untuk penjualan masih agak turun Pak Bos. Oke, penjualan turun ya. Ya. Karena memang akhir-akhir ini memang sudah agak lama kurang actionnya Pak Bos. Masih kebetulan kemarin masih fokus juga di di skripsi, tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai. Iya. S1 ya Pak ya? Iya Pak Bos. Iya. Luar biasa ya, Mbak. Oke. Target bulan September ini apa Pak? Untuk target bulan September paling targetnya Desember Pak Bos. Desember targetnya motor keempat dan HP ke-14 ya. Untuk bulan Desember Pak Bos. Oke. Terima kasih Pak Lademi. Iya, sama-sama Pak Bos. Oke. Buat Bu Astrid, apa kabarnya Bu Astrid? Alhamdulillah Kak, sehat bahagia. Ya, posisi di mana? Di rumah sekarang Pak, di Makassar, di Goa lah. Udah pulang ya? Kemarin dari roadshow. Di samping rumah aja dulu keliling-keliling tadi Pak Bos. Home sharingnya. Iya. Ada kendala apa Bu di bisnis Ibu? Alhamdulillah penjualan lancar, closingan juga alhamdulillah Pak. Yang kendalanya ini yang merekrut member ini belum terlalu mulus Pak. Nggak apa-apa. Ya, Siap. kendalanya kenapa nggak bisa mulus? Nggak tahu juga Pak. Ujung-ujungnya itu selalu bilang, nggak ada modal. Itu aja terus alasannya Pak. Ibu prospek orang punya duit apa enggak?
Rata-rata ada juga kerja sampingannya, Pak. Tapi ada juga yang katanya saya tidak ada basic di bidang itu. Banyak alasannya, Pak. Padahal saya sudah berusaha untuk buka mindset-nya, berusaha juga bicara dari hati ke hati, menyentuh dia kan, Pak. Yang seperti Bapak ajarkan saya waktu kita ketemu di Tubea Star kemarin, Pak. Saya selalu arahkan dan kerjakan semua itu, Pak. Setiap ada motivasi atau ada ilmu baru yang saya dapat, pasti selalu saya terapkan di lapangan, Pak. Mungkin belum ketemu jodoh kali, Pak, tapi saya tetap selalu berusaha, walaupun saya berdiri di kaki sendiri, setidaknya saya tidak berhenti dan tetap selalu berproses dan memberikan istilahnya contoh, Pak, bahwa saya walaupun nggak ada member tetap berjalan dan tetap berproses, karena aksi yang akan menentukan hasil kita. Ya, betul sekali. Luar biasa ya, Bu ya. Alhamdulillah, Pak. Kalau boleh saran, Ibu berani nggak prospek lurah-lurah? Nah, ini Pak, yang sekarang ini saya ada membesarkan hati lagi untuk membuat mental saya lebih kuat lagi untuk menghadapi ke kantor-kantor, Pak. Soalnya saya butuh proposal dulu yang betul-betul matang, dan saya mau juga dekati salah satu pegawai yang ada di kantor lurah-lurah biar untuk gampang masuknya, Pak. Tapi pernah juga saya masuk ke sana, chat-chat, ya kan, tapi kan katanya lagi sibuk untuk saat ini, jadi susah untuk ketemu dulu dengan Pak Lurah atau pegawai di sana, karena sekarang lagi sibuk itu, Pak, bantuan yang itu, lagi sibuk itu ngurus bantuan BBM. Oke. Jadi lagi rame di sana. Ibu berani nggak prospek toko-toko di daerah Sungguh Minasa? Alhamdulillah, Pak, kemarin saya ada program kerja turun langsung ke pasar-pasar, Pak, pasar masyarakat, dan alhamdulillah bukan masyarakat, ruko-ruko. Oh, ruko tempat jualan, Pak. Saya lihat Ibu itu ditolak, kenapa? Karena yang Ibu prospek itu menengah ke bawah, Bu. Begitu, Pak, ya. Makanya susah, Bu, untuk rekrut. Ibu harus mulai sponsori orang-orang yang lebih dari Ibu. Kalau Ibu punya motor, Ibu harus berani nyponsori orang yang punya mobil. Gitu loh. Ya kalau Ibu sekarang punya mobil, ya minimal Ibu harus prospek yang orang-orang yang punya mobil. Kalau Ibu pengen cari yang mudah, orang-orang menengah ke bawah, ya mudah dekatinya, tapi tingkat closing-nya rendah. Kalau saya prospek itu orang yang punya duit. Kalau saya nggak punya duit, tak liatin ngapain saya capek-capek ngoceh, gitu loh. Karena mindset-nya orang yang punya duit sama enggak itu beda, Bu. Gitu. Ya ini saran ya, Bu ya. Ya mohon maaf kalau Ibu mau ibaratnya info ke saya, belum ketemu jodoh, bukannya nggak ketemu, karena Ibu salah target, gitu loh. Orang nggak punya duit, Ibu prospek, nggak akan nemu, Bu. Alasannya banyak. Ibu kan sudah paham kan, orang-orang kriteria seperti ini pasti nolak. Makanya Ibu kalau bisa dianalisa tuh orang-orang yang nolak itu karakternya seperti apa. Nah, itu bisa jadi evaluasi. Kalau orang nggak punya uang, orang menengah ke bawah, banyak alasannya, Bu. Gitu loh. Betul. Kalau saya punya mobil, saya prospek orang yang punya mobil. Enggak punya motor, ya saya prospek, tapi ya nanti dulu. Makanya saya selalu buat daftar nama. Daftar nama, target orang-orang yang saya prospek, gitu loh, Bu. Saya, Bu, kalau Ibu bisa lihatlah, saya dulu prospek orang-orang waktu buka dulu Makassar di awal. Saya merospek komunitas Cina, Bu, Chinese. Mereka punya uang, punya salon, punya bengkel. Tak prospek, Ibu. Di awal. Kenapa? Karena saya nggak mau datang jauh-jauh dari Jakarta ke Makassar, saya nemui orang-orang yang nggak punya duit. Ya makanya saya pilih-pilih. Teman-teman saya yang punya duit siapa? Oh ini, saya datangi. Dan alhamdulillah closing, Bu. Dan dari mereka alhamdulillah malah dapat referensi orang itu referensi lagi, akhirnya ketemu leader.
Siap. Gitu. Oke ya Bu ya. Semangat Oke, ya. Pak Bos. Semangat. Jadi Siap. jangan Laksanakan. ulangi lagi mulai besok, cek orang itu punya duit enggak. Kalau enggak punya duit, enggak usah diprospek. Siap, Pak Buang-buang Bos. waktu, Bu. Ya. Betul, Pak Bos. Siap. Cari yang punya mobil. Jadi kalau Ibu mau prospek, ada mobil, prospek. Siap, Pak Bos. Tingkat closing-nya tinggi kalau orang punya mobil. Nah, mereka biasanya gengsinya juga tinggi yang punya mobil kan. Itu. Siap, Ya. laksanakan. Terima kasih. Sama-sama, Pak Bos. Ya, ada Bu Nia Imogen. Apa kabar Bu Nia? Alhamdulillah, Pak Bos. Ya, posisi di mana Bu? Di rumah, Ji, Pak. Ada kendala apa Bu di bisnisnya? Alhamdulillah, sekarang sudah tidak ada kendala, Pak. Untuk sekarang. Oke. Terima kasih Bu Nia. Iya, Pak. Selamat sukses ya Bu ya. Iya, Pak. Siap. Oke. Oke teman-teman, hari ini kita akan mulai 11 tips cara menjawab customer. Kenapa kita harus tahu tentang customer kita ya? Tadi kita sempat sharing sama Bu Astrid ya, kenapa dia selalu ditolak, nggak ketemu tim yang sevisi misi. Karena kita belum tahu customer kita itu sejatinya yang seperti apa. Nah, itu kita harus belajar customer yang memang target pasar kita. Saya tadi sedikit berbicara kepada Bu Astrid, dan sekarang saya berbicara kepada semua teman-teman yang nonton live saya. Bahwasanya menargetkan target pasar itu adalah langkah pertama bagaimana Anda scale up bisnis Anda. Bagaimana Anda memperbesar bisnis Anda. Ya. Kalau saya ditanya Pak Rudi kalau mau prospek, orang yang seperti apa? Kalau saya karena saya punya mobil, ya saya harus prospek orang yang punya mobil. Gitu. Berarti Pak Rudi pilih-pilih orang, ya pilih-pilih gitu loh. Saya ibaratnya kalau memang target saya konsumen atau target saya pebisnis, ya saya cari orang yang suka bisnis. Itu. Apakah seorang petani bisa, Pak? Bisa, tapi perlu kesabaran. Apakah seorang tukang becak bisa? Bisa, tapi perlu kesabaran. Dan yang sangat harus sabar apa? Mendidik mental mereka. Mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan mereka dan mereka terjebak zona nyaman. Nah, zona nyaman itu bukan hanya orang kaya, Bu. Orang miskin itu banyak yang zona nyaman juga. Mereka nyaman dengan kemiskinannya. Makanya banyak istilah kalau di Jawa, alon-alon asal kelakon, pelan-pelan asal sampai. Nggak ada, Bu. Itu hanya ibaratnya pengalian isu atau istilahnya jawaban dari ketidakmampuannya. Gitu. Kalau sekarang motivasi saya kalau bisa cepat sukses, kenapa harus lambat gitu loh. Ya. Itulah banyak alasan orang itu dipakai untuk apa? Untuk mencapai menikmati kemalasan mereka, menikmati zona nyaman mereka gitu loh. Makanya jadi orang miskin tuh bisa jadi dia nyaman. Saya udah nyaman kok miskin kok. Bahkan ada yang ngomong, kalau miskin kan enak toh Pak. Nanti hisapnya cepet. Ya benar gitu. Cuma kalau buat saya ngapain hidup di dunia kalau kita harus miskin kan gitu. Kalau bisa hidup di dunia ya kita kaya. Kita bisa sedekah, kita bisa naik haji, ya kan, kita bisa buat pondok pesantren, kita bisa buat masjid, kita bisa membantu banyak orang untuk apa punya karir, itu yang sangat indah ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah pakai alasan lagi lah, alasan A, B, C, D dan sebagainya. Itu kenapa? Karena semakin banyak alasan, apa yang Anda akan capai itu akan semakin lama. Dan sebagai gantinya apa? Anda berpacu dengan waktu Anda. Ya, teman-teman. Makanya di pembahasan kita malam hari ini, customer is the king. Jadi kita harus kembali lagi ke materi
kita harus tahu bahwasanya customer itu adalah raja. Nah, apakah raja ada yang, mohon maaf bukan anu ya, raja ada yang miskin? Nggak ada, raja pasti kaya gitu loh. Gitu. Makanya kalau kita cari customer ya orang kaya. Bukankah orang miskin juga bisa target? Bisa. Cuma ya mohon maaf, Anda mau cepat atau lambat. Kalau Anda sabar ya sudah, prospek orang-orang menengah ke bawah gitu loh. Tapi kalau Anda mau cepat, prospek orang-orang menengah ke atas, minimal orang punya mobil. Ya. Karena saya tahu orang punya mobil itu pasti minimal punya uang ya. Minimal. Nah, itu lebih closing-nya lebih tinggi. 11 tips membalas chat pembeli ya. Jadi hari ini kita akan belajar menjadi seorang customer service. Jadi gimana caranya kita melayani calon customer kita, calon pembeli kita. Ya, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus selalu menyelipkan emoticon smile di setiap chat ya. Jadi kalau kita chat ke orang itu bisa selipkan emoticon orang senyum ya. Nah, kalau Anda lihat orang senyum itu bentuk lekungnya kemana? Ke bawah. Kalau orang marah manyun ke atas. Nah, kalau Anda lihat cekungan ke bawah itu untuk pintu rezekinya itu banyak masuk. Beda dengan cekungan ke atas ya. Nah, cekungan ke atas rezekinya mantul bahkan hilang. Makanya orang yang banyak rezeki itu orang yang bahagia, yang gembira. Ya. Walaupun Anda sekarang lagi susah, Anda lagi banyak masalah tentunya, ya udah bergembira saja. Yakin bahwasanya semua permasalahan hidup di dunia ini pasti akan tercapai. Ya, seperti itu. Tips yang kedua adalah harus banyak follow up konsumen. Anda harus proaktif. Jadi istilahnya kalau saya follow up konsumen itu sampai kapan? Sampai kalau perlu hanya 2 pilihan ya. Sampai dia blokir atau dia transfer ya, pilihan teman-teman. Jadi kalau orang istilahnya konsumen Anda itu kapan follow up-nya? Sampai kapan? Mohon maaf. Sampai customer Anda, sampai konsumen Anda, sampai calon pembeli Anda itu melakukan 2 hal tadi. Yang pertama, blokir nomor WA Anda, blokir nomor Anda, atau yang kedua dia transfer. Ya. Jadi kalau dia belum transfer, sikat, follow up terus, follow up terus. Terus tips yang ketiga apa? Gunakan bahasa yang sama seperti konsumen. Ya contohnya kita ketemu orang Batak, ya orangnya ngomongnya agak keras, ya kita ikuti keras. Apa leh, apa kabarnya leh, gitu ya. Atau kalau Anda orang Bugis, Makassar, ya pakai logat Bugis, lakuin gitu loh. Lebih nyaman kan? Apa ki, apa ta, kenapa ta, gitu kan? Pakai bahasa-bahasa itu. Itu orang lebih nyaman. Jadi kita menyamakan persepsinya. Kalau orang itu ngomongnya pelan, santai, datar, ya kita pelan, santai, datar juga ngomongnya, gitu loh. Kalau imbangnya aja, karena orang akan nyaman, gitu loh. Kalau orangnya santai, kita ngomongnya keras, bisa jadi dia nggak nyaman, gitu loh. Seperti itu. Yang selanjutnya, tips selanjutnya adalah gunakan trik scarcity atau kelangkaan. Jadi teman-teman bisa jelasin ke mereka, Bu, beruntung sekali produk ini tinggal satu-satunya. Nah, kalau Ibu mau transfer hari ini, barang ini milik Ibu. Tapi kalau Ibu menunggu besok, ya mohon maaf. Kalau barang ini sedikit, gitu. Itu teknik ya. Tapi ada juga seorang ustadz yang ngomong kalau scarcity kelangkaan itu suatu penipuan. Ya kalau buat saya
itu tergantung penafsiran ya. Ya kalau memang kita harus closing, ya kita ngomong scarcity, kelangkaan. Ya memang karena langka kan, langka barangnya gitu loh. Gitu. Nah, tips selanjutnya adalah berikan diskon khusus jika langsung transfer. Ya, seperti itu. Oke, buat teman-teman yang nonton saya live di Facebook, Bu Ervina, Malala, Isma Srimansa, Evi Waju, Sufiana, apa kabarnya? Bantu share-share link saya ke minimal 10 tim Anda, bagikan juga ke 10 grup dagang Anda ya. Buat teman-teman yang hadir, jangan lupa tap-tap layarnya dan bagikan juga linknya. Oke, kembali lagi ke materi. Berikan diskon khusus jika langsung transfer. Jadi teman-teman bisa, Bu, kalau Ibu transfer hari ini free ongkir. Bisa. Bu, kalau hari ini transfer, saya kasih diskon berapa persen. Atau mungkin dikasih hadiah. Ya, nggak apa-apa. Seperti itu. Itu teknik tips. Terus tips selanjutnya adalah apa? Selalu baca dan balas setiap chat konsumen. Jadi Anda harus gerak cepat, ya. Anda harus luangkan waktu Anda. Ya, kalau saya maksimal 1 kali 24 jam itu harus balas, ya. Nggak pernah saya lebih dari 2 hari, 3 hari baru balas, nggak. Saya pasti chat, saya luangkan. Makanya orang ngechat saya itu mesti, ya saya paling lambat itu 1 jam, 2 jam pasti saya balas. Ya, kecuali saya malam tidur, nah itu beda. Cuma kalau siang, saya pasti chat, cepet, seperti itu. Nah, berapa maksimal jawab konsumen? Maksimal 5 menit, jangan sampai lebih. Ya, jadi kalau kita mau profesional, jawab chat itu maksimal 5 menit dari orang itu masuk. Itu yang harus teman-teman lakukan. Ya. Jadi jawab chat konsumen itu maksimal 5 menit. Dan hari ini ada orang chat masuk ke saya langsung jawab. Ya, oke Bu, saya lagi live, nanti saya telepon ya. Kalau Ibu sempat telepon saya telepon. Gitu. Bahkan kalau urgent ya teman-teman, saya telepon orangnya. Ya, seperti itu. Kalau ketemu konsumen yang bawel dan hobi ngomel, apa yang harus dilakukan? Ya dengarkan saja Bapak Ibu. Itu. Kenapa? Tadi saya sebelum acara live ini saya sempat sharing sama leader. Ya kita ini nggak bisa melayani orang secara sempurna ya teman-teman. Kita mau mati-matian baik sama orang, ya pasti salah sedikit apa ya, pasti disalahin kan. Dan belum tentu itu kesalahan kita ya, bisa jadi kesalahan itu dari konsumen itu sendiri. Ya, teman-teman. Makanya kalau ada orang bawel, ngomel, apa yang kita lakukan ya udah dengarkan saja. Seperti itu. Pusatkan perhatian dan pikiran kepada konsumen. Nah, jadi kita harus perhatikan juga konsumen kita itu maunya apa. Kita perhatikan. Kalau mau kita jawab, ya kita jawab. Seperti itu. Berikan saran saat pembeli bertanya.
Jadi kayak tadi saya kasih saran, ibaratnya ada teman tak tanyain gimana Pak, ada kendala bisnisnya enggak? Wah saya susah closing Pak, ibaratnya. Nah, setelah saya analisa, yang di prospek menengah ke bawah, ya pasti susah closing, gitu loh. Kalau saya prospek, ya menengah ke atas, minimal apa? Punya mobil, gitu. Nah, itu kita bisa kasih saran saat pembeli bertanya. Mungkin kalau tanya tentang produk knowledge, ya kita jawab produk knowledge-nya apa, seperti itu. Oke. Terus tips selanjutnya apa? Adalah selalu jadi orang yang terakhir membalas pesan. Ya, teman-teman. Jadi kalau Anda ada WA, terima kasih Pak. Ya, balas lagi. Ya, terima kasih. Oh, dia balas, terima kasih lagi Pak. Ya, Anda balas lagi. Jadi jangan sampai Anda itu terakhir, awal yang membalas pesan. Kalau saya istilahnya WA seseorang, dia udah jawab, saya ucapkan terima kasih. Nah, ternyata dia balas terima kasih lagi, saya ucapkan terima kasih lagi. Itu teknik. Ya, teman-teman. Jadi jangan Anda, apalagi ada WA masuk nggak dibales, itu pantang. Saya ada informasi penawaran apa saja, saya selalu ucapkan terima kasih informasinya. Kenapa? Karena saya menghargai. Mereka sudah capek-capek menginfokan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih telah menginformasikan. Nah, PR Anda, teman-teman yang malam hari ini, setelah acara ini, bales semua chat yang masuk kepada Anda. Ya, ucapkan terima kasih kalau informasi. Ya, apapun lah, ucapkan terima kasih. Jadi jangan hanya dibaca, Anda nggak ngapa-ngapain. Kalau saya selalu balas terima kasih. Atau kalau dia ada yang perlu ditanyakan, saya selalu jawab, ada yang bisa saya bantu. Nah, seperti itu. Ya, jadi mulai setelah acara training sharing malam hari ini, teman-teman, ayo ucapkan terima kasih setiap kali ada WhatsApp masuk. Ya, jangan hanya dibaca ya. Anda ibaratnya respect Anda ke orang itu nggak ada. Kalau saya, orang WA saya selalu ucapkan terima kasih. Gitu. Tips selanjutnya adalah kita harus kenali karakter customer. Nah, customer kita itu apakah super fine, orang yang baik-baik saja, orang yang bahagia, orang yang punya kualitas tinggi, atau orang yang excellent, atau great service. Anda harus paham. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman semua, kepada diri saya, kita itu kalau berkawan, berteman, kalau sudah tahu tentang kelemahan kita, kelemahan teman kita, ya sudah, Anda harus putuskan tetap berteman dengan kawan kita atau Anda meninggalkan kawan Anda. Ya, teman-teman. Itu. Oke. Ini saya pun sambil apa? Sambil ngisi aja saya masih sempat balas WA nih. Nah, ya, teman-teman. Oke.
Oke, itu 11 tips ya, teman-teman, yang sudah saya katakan. Dan kita akan bedah lagi mengapa follow up customer itu penting, ya, teman-teman. Karena namanya customer kan pelanggan kita. Kita dapat omset, kita dapat uang dari mana? Dari pelanggan kita. Makanya Anda harus rawat. Nah, saya cara merawat customer saya dengan apa ya? Kayak training malam hari ini, sharing malam hari ini adalah cara merawat saya. Nah, walaupun yang hadir cuma 4 orang, 5 orang, kalau buat saya, ya saya tetap layani. Karena saya tahu, walaupun hanya 4 orang, 5 orang, kalau orang customer ini saya rawat, saya kasih edukasi, mereka akan menjadi customer yang loyal. Nah, kalau sudah jadi customer yang loyal, apa yang mereka lakukan? Mereka akan berteman, berkawan dengan kita, bukan hanya masalah bisnis gitu loh. Dan kalau itu bisa terjadi, akhirnya apa? Mereka bisa menjadi partner bisnis yang bagus. Seperti itu. Makanya saya walaupun ngomong di hadapan 4 orang, 10 orang, 50 orang, 100 orang, saya tetap semangat ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena biarkan semangat saya itu menular kepada teman-teman semua. Teman-teman sadar nggak? Teman-teman yang hari ini hadir di acara saya ini adalah customer saya, adalah konsumen saya. Bisa jadi bisnis Anda nggak berkembang, Anda jarang sapa mereka. Anda jarang like, komentar, atau postingan mereka. Nah, pertanyaannya kayak Pak Arif, Bu Ansar, Bu Astrid, Gus Nelly, Pak Demi, Bu Nia, Bu Septiana, Anda selalu balas nggak Selalu WA balas, Pak. atau status orang? Selalu balas. Selalu balas, Pak. Iya. Dan tepat waktu. Anda sering like nggak status teman-teman Anda? Sering, Pak Bos. Ya, Like terus, Pak. Like dan komen. iya. Jangan Anda berharap status Anda akan di-like, komen, dan di-share kalau Anda sendiri juga jarang like dan komen ya. Itu hukum. Kalau Anda mau postingan Anda rame, ya Anda harus juga kasih feedback lagi kepada mereka. Like, komen juga. Kalau perlu ya sesekali kasih bom like lah. Semua postingan mereka itu di bom like. Tik, 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 tik semua. Gitu. Nah, mulai nanti malam habis ini ya teman-teman, ayo bom like. Semua postingan yang masuk ke beranda Anda. Nah, ya Anda punya waktu setengah jam, ya setengah jam aja. Gitu. Ya memang kita nggak bisa like, komen semua postingan teman-teman kita ya, tapi minimal Anda luangkan waktu taruhlah 10 menit, ya selama 10 menit itu Anda lakukan bom like apa postingan teman-teman Anda. Nah, nanti contohnya postingannya Pak Arif, kita like semua. Postingannya Bu Gus Nelly, kita posting semua. Apa like semua, seperti itu. Ya. Ya. Karena apa yang apa manfaat dari follow up tadi yang pertama adalah mempengaruhi pelanggan untuk membeli. Jadi Anda bisa follow up lagi pelanggan-pelanggan Anda untuk membeli produknya. Contohnya Anda sudah jual sabun. Nah, Anda bisa lihat keluarga itu punya anak kecil. Nah, Anda bisa jualan produk apa lagi? Produk minuman untuk kecerdasan anak. Itu bisa. Nah, terus Anda bisa lihat keluarga itu punya suami. Nah, suami yang usianya udah di atas 30. Anda bisa pasarkan suplemen kesehatan. Ya. Nah, Anda follow up lagi tuh konsumen Anda. Ya.
Jadi Anda bisa follow up lagi. Sampai kapan ya? Sampai produk Anda bisa jadi diserap oleh mereka semua. Ya, teman-teman. Seperti itu. Terus pembelian ulang, repeat order, Anda follow up, tugas Anda apa ya? Untuk pembelian ulang. Seperti itu. Nah, yang ketiga, follow up, manfaat follow up apa? Untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi Anda bisa tanya, gimana Bu produk sabun saya kemarin contohnya? Ada kendala apa? Dapat manfaat apa? Seperti itu. Nah, kayak tadi saya sebelum acara sharing malam hari ini, saya tanya-tanya kan, kayak ke Pak Lademi, apa kabar Pak, posisi di mana? Oh, di Makassar. Ada kendala apa di bisnisnya? Oh, saya lagi agak aktivitas saya agak kurang karena saya harus nyelesain S1. Nah, itu teknik follow up. Benar nggak? Saya hafal nggak omongannya Pak Lademi tadi? Benar nggak? Ya, karena saya mendengarkan. Gitu. Benar. Gitu. Saya tanya Bu Astrid, gimana Bu Astrid, posisi di mana? Oh, saya di rumah Pak. Gimana kendalanya? Oh, saya susah menemukan orang seperti ini. Nah, itu kendala. Itu. Saya coba tanya Bu Nia, gimana kabarnya Bu Nia? Oh, baik. Gimana, ada kendala? Oh, nggak ada kendala. Ya sudah. Itu teknik follow up. Akhirnya apa? Bisa meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, tadi saya dari pembahasan tadi ada nggak kayak Bu Astrid tadi saya kasih tips dapat pengalaman baru nggak kira-kira? Dapat Pak. Dan Iya, siap untuk diduplikasikan. iya. Kenapa ibaratnya mohon maaf Bu Astrid susah closing? Karena yang beliau prospek itu menengah ke bawah. Ya, ibaratnya itu. Ingat teman-teman, kita itu bisnis minuman kesehatan, perawatan contohnya. Ya, kadang kalau kita nawari orang-orang yang nggak butuh perawatan, baik dia untuk menjaga kesehatan atau dia untuk pengobatan, mereka nggak akan beli, gitu. Karena mereka nggak tahu manfaatnya, gitu. Nah, ingat orang yang sudah mulai merawat diri itu orang-orang yang gimana? Orang-orang yang punya duit, gitu loh. Orang yang datang ke salon, mereka punya duit, gitu. Kalau perlu Anda nongkrong di salon aja. Orang-orang yang datang ke salon itu diprospeki. Kenapa? Karena orang yang datang salon kan dia sudah mulai memperhatikan wajahnya, memperhatikan rambutnya, memperhatikan badannya. Nah, Anda bisa masuk. Mbak, Anda kan sudah rutin merawat tubuhnya di salon, manicure, pedicure. Mau nggak biar kakak mau tetap cantik dari dalam? Oh, gimana caranya? Oh, saya punya suplemen untuk membantu merawat tubuh kakak biar tambah glowing. Gampang nggak closing? Pasti closing gitu loh. Makanya kalau Anda mau nyari orang-orang yang butuh produk teman-teman, taruhlah teman-teman jualan suplemen, makanan kesehatan, kemana? Ke salon gitu loh. Karena saya yakin orang yang ke salon itu pasti punya uang. Gitu. Apalagi dia udah perawatan ya, manicure, pedicure. Mereka punya uang lebih, dan pasti mereka walaupun taruhlah hanya beli 1 saset, 2 saset, mereka mampu. Gitu. Itu salah satu teknik ya teman-teman. Nah, teknik Anda cari prospekan di mana? Di salon. Gitu. Tips closing customer. Jangan pernah sekali-kali nanya, sis jadi enggak? Kita harus berasumsi kalau dia akan transfer. Jadi nanyanya, halo sis, baju yang sis pesan sudah kami data untuk pengiriman pagi ini. Sis rencananya transfer ke rekening kami yang BCA atau Mandiri untuk memudahkan pengecekan. Ya, teman-teman. Jadi Anda harus selalu berpikir positif. Nah, jadi taruhlah Anda sudah prospek, Anda tanyakan lagi, gimana sis presentasi saya yang kemarin? Gimana Kak presentasi saya kemarin? Di mana yang menarik, ada kendala apa? Nah, wah saya nggak punya uang. Apa jawaban Anda? Justru kalau kakak nggak punya uang,
kakak mau melakukan bisnis ini sama saya, kita lakukan secara bagus, kakak akan punya banyak uang. Ini contohnya majalah orang-orang yang sukses, Anda lihatin. Ini orang-orang yang sudah sukses. Seperti itu. Jadi kalau dia nolak, itu katakan justru kalau kakak beli hari ini, kakak akan dapat nilai manfaat yang lebih. Nah, kata-kata justru itu bisa Anda terapkan. Nggak punya uang, sibuk. Nah, Anda bisa katakan justru dengan menjalankan bisnis ini, Anda bisa punya banyak waktu luang lebih. Bisa passive income. Ya, teman-teman. Seperti itu. Oke. Sudah selesai, teman-teman. Thank you. Nah, apalagi kita promosi dulu sebelum tanya jawab ya. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang serius mau membangun ilmu marketing dan mindset-nya untuk sukses menjalankan bisnis, kita ada kelas online 5 hari, tanggal 3 sampai 7 Oktober 2022, setiap pukul jam 19 ya. Apa yang teman-teman dapatkan, teman-teman bisa mendapatkan sertifikat, bisa free private coaching, free 1 buku membangun bisnis, 1 free makalah dan video rekaman seperti itu. Nah, berapa nilainya? Harga normalnya 699.000 ya. Tapi spesial promo bagi teman-teman yang transfer sampai tanggal 15 September itu hanya 349.000 dan dapat free 1 buku karya saya, teman-teman. Ya. Jadi ini buku-buku saya. Jadi buat teman-teman yang transfer sebelum tanggal 15 dapat harga 349.000 free buku saya, bisa milih yang mana. Ya. Dan enaknya kalau teman-teman ajak 2 orang untuk ikut training hari ini, training besok 5 hari belajar ilmu marketing dan mindset, Anda bisa dapat 1 tiket gratis. Ya, jadi kalau Anda bayar 2 tiket, dapat 1 tiket gratis. Ya, cukup ngajak 2 orang, Anda gratis 1. Oke, seperti itu. Oke, buat teman-teman yang beli buku karya saya, senilai 305.000, 1 paketnya adalah gratis 6 desain feed Instagram. Ya. Jadi kita akan desainkan 6 feed Instagram gratis. Seperti itu. Ya. Jadi buat teman-teman yang beli 1 paket buku karya saya, gratis 6 desain feed Instagram. Enak kan? Dan feed Instagram itu kayak flyer ya, itu nanti bisa Anda posting juga di Facebook, bisa juga posting di TikTok. Kalau di TikTok tinggal tambahin musik, atau di reel atau short tinggal tambahin musik. Nah, ini kita juga ada paket reguler konten video TikTok ya, IG Reel, YouTube Short, 10 konten, yang harusnya bayar 2.500.000 sebulan, Anda cukup bayar 2 juta. Apa yang kita buatkan? Yang pertama konsep dan ide konten, yang kedua talent director, yang ketiga voice over konten, yang keempat studio dan equipment, video editing, riset hashtag, riset musik, caption copywriting, 30-60 detik video TikTok, IG Reel, terus post, upload TikTok dan IG Reel, dan laporan bulanan. Jadi nanti teman-teman akan dapat laporan bulanan. Seperti itu. Kalau kontennya drama, setiap kali video Anda cukup nambah 200.000. Ya. Sudah mencakup 2 orang talent, videographer, dan editor khusus. Seperti itu. Nah, kita juga ada paket
Ini bukan 10 konten ya, harusnya ini. Ya paket premium. Yang 3 juta, ini Anda sudah dapat konsep talent director, talent cewek cowok random ya. Jadi Anda bisa pilih talentnya cewek atau cowok ya. Kalau yang di paket 2 juta tadi itu kita sesuaikan dengan budgeting ya. Jadi bisa jadi cewek, bisa jadi cowok ya. Terus kita kalau yang pakai 3 juta ada voice over content, jadi ada pengisi suaranya. Nah, Anda juga bisa dapat studio dan equipment, video editing, riset hashtag, riset musik, caption copywriting, terus videonya antara 30 sampai 60 detik ya di TikTok dan IG Reels, dan post upload TikTok dan IG Reel, dan laporan bulanan ya seperti itu. Jadi ini paket-paket yang DNM sedang promosikan. Oke, ini buku karya saya. Nanti bisa hubungi via WA di 0812 7111 1103. Nanti ketemu Mbak Vira. Terima kasih DNM. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Oke. Silakan teman-teman yang mau sharing, bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Cukup? Jelas? Jelas Pak CEO. Oke. Kalau jelas, kita... Oh Pak Demi, silakan Pak. Ya, Pak, tentang ini Pak, apa namanya, target pasar atau skala tadi, tadi kan bicara apa, kiatnya itu untuk target pasar itu, kalau untuk lebih baiknya itu menengah ke atas, yang ini saya tanyakan di sini Pak, apakah itu book Nogen ini saya selalu update pertemanan, jadi apakah itu bisa diterapkan atau bagaimana Pak? Apa Pak? Diulang lagi tadi suaranya nggak jelas. Oh ya Pak. Soal ini Pak, soal target pasar yang tadi disarankan bahwa untuk lebih bagusnya itu target pasarnya itu menengah ke atas. Di sini yang ingin saya tanyakan Pak, apakah itu berlaku untuk di Facebook juga Pak? Karena biasanya saya kan kalau untuk Facebook Imogen itu saya selalu update pertemanan. Jadi misalkan kalau yang tidak aktif 3 bulan saya hapus, kemudian saya tambahkan lagi yang baru. Jadi apakah kembali lagi Pak, apakah yang seperti itu bisa diterapkan di Facebook Pak atau bagaimana? Atau biasa Pak begitu? Oh ya, harus Pak. Diterapkan di semua media sosial kita Pak. Itu. Kalau di Facebook karena terbatas pertemanan kita hanya 5.000 ya teman-teman. Jadi harus ya berarti 3 bulan atau 6 bulan sekali ya Anda harus rubah pertemanannya gitu. Gitu. Oh ya. Jadi yang perlu Anda delete pertemanan yang bagaimana, yang selama 3 bulan terakhir itu tidak pernah posting, tidak pernah buat status, delete saja. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat postingan terakhir itu tanggal berapa. Berarti kalau dia 3 bulan terakhir, contohnya ini bulan September, berarti Agustus, Juli, nah, terakhir mungkin Juni, bulan Juni dia nggak posting sampai sekarang, orang itu berarti nggak aktif. Ya ngapain berteman dengan orang yang nggak aktif kan? Karena pasti Anda posting sesuatu ya nggak akan dilihat sama orang tersebut gitu. Makanya
teman-teman Anda yang sudah 3 bulan terakhir nggak posting, delete saja. Gitu. Seperti itu, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi, Pak Demi? Mungkin itu saja dulu, Pak. Cukup, Pak. Oke. Thank you. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Yang lain? Cukup? Oke, kalau cukup, saya cukupkan pertemuan hari ini, teman-teman. Terima kasih. Semoga Anda bisa praktekkan apa yang Anda dapatkan hari ini. Ya, kalau bisa, ajarkan juga ilmu-ilmu ini kepada teman-teman Anda semua. Ya, Siap. Siap. seperti itu. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Anda dan happy weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak sharing-sharingnya malam ini. Dan siap untuk duplikasikan.